Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sahabat muda Bu Official, dan kali ini kita akan menjelang hari raya. Kurang berapa hari? Nah, sepertinya tinggal 1 hari kita akan merayakan Idul Fitri di tahun ini. Dan yang perlu kalian tahu semuanya, kali ini kita akan ada tamu spesial yang datang di podcast kita hari ini. Sudah kenal atau belum ini? Siapa tamunya? Halo. Sudah kenal? Oke, belum kenal ya? Ya, nanti yang belum kenal kita bisa kenalan bersama-sama dengan tamu khusus kita hari ini. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bersama-sama, cerita-cerita bersama-sama tentang yaitu budaya Idul Fitri. Untuk lebih jelasnya, mari kita kenalan dulu pada pemateri hari ini. Silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik puasa semua? Puasa. Siapa yang puasanya full? Angkat tangan. Wih. 1, 2, 3. Wah, hampir semuanya full ya. Siapa yang puasa duhur? 1, 2. Oke. Tadi udah angkat tangan, kok sekarang angkat tangan lagi ya? Oh, nggak apa-apa, ini berarti semangat. Oh gitu ya? Semangat. Yang lainnya berarti puasa Berarti apa sehari ini? semuanya ini. Wah, udah hebat ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya itu Arif Rohman Hakim, tapi biasa dipanggil Ayi. Nah, kebetulan saya menjabat di Ortom Muhammadiyah, tepatnya di IMM, sebagai ketua umum. Nah, di sini kira-kira sudah siap lebaran belum? Sudah siap ya ini ya? Sudah siap lebaran semua ya? Oke. Biasanya yang disiapin di lebaran apa? Baju. Baju, Terus apalagi? Jajan, iya benar-benar. Apa lagi? Hah? Uang, oke. Terus, apa Apalagi ya? Baju, jajan, uang. Apalagi? Biasanya kalau di rumah, Hah? Kerudung. Oh, kalau iya. nggak pakai kerudung ya nggak bisa ya Mas Tapi ya? yang laki-laki kan nggak boleh. Bos. Oh, nggak boleh ya? Pakai Iya. peci berarti yang laki-laki yang ya? laki-laki berarti harus pakai peci. Oke. Nah, di sini adik-adik waktu lebaran tahun kemarin ikut apa namanya? Takbir keliling nggak? Kenapa? Nggak boleh ya? Nggak boleh, paling nggak boleh. Oh iya kan masih itu. Covid ya Iya. kemarin. Masih ingat ya tahun kemarin itu gimana kondisinya? Puasanya masih belum boleh untuk keluar rumah ya? Masih belum boleh. Takbir juga tidak boleh. Ini Mas Said membahas apa ini? Kok tanya-tanya takbir ini? Ya, kan ini lebaran tinggal beberapa hari lagi. Oh, gitu. Jadi suasananya itu udah kerasa banget gitu. Ya. Mas Said pernah ikut takbir keliling begitu? Bos, pernah. Gimana Apalagi ceritanya? waktu zaman masih SD seusia adik-adik ini, dulu itu H-1 lebaran nih ya. Sorenya kita itu kumpul sama teman-teman, terus motong bambu itu. Iya. Dibuat kayak apa namanya? Kayak Obor? Istilah obor. Ada yang tahu Dibuat obor? Ada yang tahu obor. Rafa tahu obor? Apa itu obor itu? Yang dari bambu dikasih apa? Oh iya, tahu Mas Said ternyata. Gimana? Itu waktu apa namanya? Waktu takbiran, waktu takbir keliling, obor itu dinyalakan, terus kita keliling desa gitu, Us. Keliling desa. Jadi nuansanya itu memang hari kemenangan kita gitu. Setelah Sebulan bulan. berpuasa. Nah, Jadi takbir keliling itu dipakai untuk merayakan kemenangan setelah berpuasa. Iya. Tapi ini Us, kadang kalau anak-anak zaman sekarang itu sering keliru dalam mengartikan atau merayakan takbir setelah hari puasa itu. Kalau kita lihat fenomena pada akhir-akhir saat ini, banyak pemuda-pemuda itu yang salah kaprah dalam merayakannya. Kurang benar gitu Kurang Mas Said benar, ya. Contohnya gimana Mas Said Contoh, salahnya kita itu? takbir keliling pakai sound besar. Sound besar. Di rumah kalian juga gitu takbir Ada nggak kelilingnya? yang takbir keliling pakai sound besar, naik mobil pick up, terus itu didampingi musik-musik gitu. Iya. Nah, itu artinya setiap tahunnya mengalami penurunan kualitas dalam merayakan euforia gitu. Harusnya gimana Mas Said? Nah, harusnya Untuk takbir keliling itu yang sesuai. Nah, mungkin ini dari sudut pandang saya ya, Us ya.
kalau kita merayakan takbir keliling dengan cara yang berlebihan seperti itu, secara adab pun kita juga masih kurang pantas. Soalnya yang satu mengganggu ketertiban umum, terus mengganggu orang lain. Mungkin ada yang sakit ya. Itu di sisi lain kegiatan seperti itu secara adab pun kan juga kurang pantas lah kita melafalkan kalimat-kalimat Allah tapi dengan cara yang berlebihan seperti itu. Nah, mungkin adik-adik di sini bisa ngajak teman-temannya besok ketika takbir keliling buat obor bareng-bareng, habis itu takbir keliling sendiri jalan kaki di depan rumahnya. Di depan rumahnya. Atau ikut tetangga-tetangganya ya. Nah, bisa itu. Biasanya kan kalau di desa-desa itu masih banyak itu sama pemuda-pemuda desa diadain satu event buat takbir keliling itu. Semoga tahun ini ada takbir keliling. Di rumah kalian tahun kemarin ada takbir keliling enggak? Yang tahun kemarin hari raya? Enggak ada ya? Enggak boleh takbir keliling. Semoga tahun ini bisa ikut takbir keliling semuanya. Tapi ada yang menarik lagi, Mas Ai lupa. Biasanya kalau takbir keliling pada pakai apa selain sound biasanya? Nyalakan apa biasanya? Oh iya. Ingat kan? Ingat apa aku. itu? Ayo. Nyalain apa? Kembang api. Kembang api. Ada lagi Mas Ai di desa saya itu malahan kalau takbir keliling itu pakai mercon bumbung. Tahu enggak ya itu? Yang suaranya mengganggu itu ada Mas Ai juga. Oh, masih banyak. Kalau malah ganti alat sih, Us. Kalau di desa saya sekarang itu bukan mercon bumbung tapi apa namanya? Yang pakai kaleng itu loh, Us. Itu kan malah lebih bahaya. Jadi daya ledaknya itu juga cukup besar, bisa melukai tangan. Sampai di beberapa daerah itu penggunaan petasan rakitan seperti itu membuat tangan terluka bagi penggunanya. Jadi adik-adik di sini ataupun pemirsa di rumah jangan sekali-kali menggunakan petasan tersebut tanpa didampingi orang tua. Soalnya sangat bahaya banget. Siapa yang suka main petasan? Mas Rafa ini. Koam juga pernah. Mas Koam juga. Seni jam juga pernah. Semuanya pernah. Walaupun saya juga dulu pernah, Us. Pernah ya. Iya. Sekarang gini Mas Ai. Biasanya kan setelah kalau malam itu ya, kita kan ada takbir keliling, kemudian paginya kita melakukan sholat Id. Nah, setelah itu kan kita biasanya berkunjung ke rumah tetangga ya, ke rumah saudara ya. Nah, Mas Ai, bisa diceritakan enggak dulunya Mas Ai itu gimana waktu kecil itu? Apakah sama dengan kondisi sekarang itu setelah hari raya itu kemana aja gitu Mas Ai perginya? Mungkin masih tidak berbeda jauh kalau diperhatikan dengan zaman sekarang itu. Ya bagaimanapun juga kita tetap mengutamakan sebagai orang Islam kan yang namanya adab. Di dalam Islam sendiri kan sudah diatur tata cara bertamu itu seperti apa. Jangan langsung nyelonong masuk gitu. Nah, mungkin ini Mas Ai bisa sampaikan ke adik-adik sama pemirsa SD Muda Bu Official bagaimana sih caranya atau ada bertamu saat di hari raya itu. Nah, mungkin yang pertama nih, adik-adik tetap mengutamakan salam. Salam yang pertama salam, ya, kan? salam. Nah, yang kedua kita menyapa, kita tanya kabarnya gimana dan lain-lain. Jangan langsung Om minta uang, Tante minta uang gitu, jangan ya. Itu kurang baik. Nah, setelah tanya kabar, itu kan biasanya ditanyain tuh gimana sekolahnya dan lain-lain. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Dan jangan, ini aku pesan pribadi ya sama adik-adik, jangan pernah berharap untuk diberikan apapun oleh seseorang yang kita temui. Mungkin itu. Meskipun itu sesuatu yang istimewa ya untuk kita. Walaupun itu saudara kita sendiri bahkan ya. Jangan berharap untuk kita diberikan sesuatu. Kemudian untuk salimnya gimana Mas Ai? Misalnya antara laki-laki perempuan, kemudian yang tua, yang anak-anak itu gimana caranya itu? Nah, itu juga biasanya ketika kita merayakan hari Idul Fitri, kita itu larut dalam euforia. Terlalu bersenang-senang. Terlalu bersenang-senang gitu sampai kita lupa dengan adab kita. Di dalam Islam sendiri kan sudah diatur bagaimana cara kita bersalaman. Semisal laki-laki dengan perempuan itu kan nggak boleh bersentuhan karena bukan cukup begini aja berarti cukup begini aja. Walaupun itu juga saudara sendiri yang bukan semuhrimnya gitu. Jadi walaupun anak kecil ke orang dewasa pun juga mulai harus diperhatikan karena itu sebagai salah satu bentuk pembelajaran
untuk kebiasaan. Kalau udah balik berarti harus betul. itu. Kalau masih anak-anak umur berapa itu masih boleh ya Mas Hai ya? berarti Ya, masih boleh tapi diusahakan jangan sampai bersentuhan juga. Soalnya sebagai pembelajaran kita. Biar terbiasa besoknya tidak begitu lagi. Nah, betul. Oke. Ada lagi cara yang lain Mas Hai selain tadi salaman, kemudian tanya kabar, apalagi kalau kita bertamu ke rumah saudara atau tetangga itu, biasanya kita kadang-kadang langsung ambil makanan atau bagaimana? Itu gimana caranya Mas Hai? Ya, itu juga kan kalau itu tetap kita sebagai sebagian dari adab kita kan tetap menunggu kita dipersilakan dulu. Bahkan setelah salam kalau kita tidak dipersilakan masuk, apakah kita langsung masuk? Berarti menunggu dulu Iya, ya? tetap menunggu dulu bagaimana tuan rumah menyambut kita gitu. Kalau disuruh ambil jajan ya sebagai bentuk penghormatan kita tetap ambil gitu. Oke. Iya. Kemudian begini Mas Hai, biasanya waktu kecil kita dulu, mungkin adik-adik juga ya, kalau hari raya itu biasanya kita apa yang baru? Apa yang baru? Apa? Baju. Apalagi yang baru? Sandalnya baru enggak ya? Baru juga ya. Jilbabnya juga baru. Pecinya baru enggak? Baru juga ya? Iya. Lah ini kita akan bahas juga dengan Mas Hai. Bagaimana sih menurut Mas Hai itu dengan suasana hari raya ataupun dengan cara-cara merayakan kita yang setiap hari raya itu baju harus baru, kemudian kerudung, jilbab dan lain sebagainya. Itu menurut Mas Hai gimana? Ya kalau menurut saya itu tidak apa-apa kalau masih dalam batas wajar atau secukupnya. Yang ditakutkan kita itu terlalu berlebihan sampai lupa dengan kewajiban-kewajiban kita. Contoh, di dalam hari raya, sebelum menjelang hari raya itu kan kita diwajibkan untuk berzakat. Nah, jangan sampai harta kita itu habis untuk dibelanjakan saja tanpa kita berzakat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kan Allah sendiri bilang dalam surat Al-Isra ayat 27 itu bahwasanya Allah itu membenci orang-orang yang boros. Nah, seperti itu. Jadi, apapun itu bentuknya tetap pada batas wajar atau secukupnya. Contoh, kita beli jajan biasanya kan habis puasa selama 1 bulan. Terus Itu beli apa aja ya? Aku pengen ini. Jangan seperti itu, tapi belilah secukupnya dan diusahakan untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Begitu juga baju gitu Mas Hai ya. Iya. Jadi kalau ada uang ya kita beli tapi tidak terlalu yang berlebihan. Nah, bagaimana kalau kita tidak pakai baju baru? Apakah itu juga boleh? Oh, sangat boleh. Boleh ya. Berarti Sangat tidak harus baju baru gitu Mas. Tidak harus. Bahkan ya memang ketika itu Rasulullah memerintahkan ketika hari raya itu menggunakan baju terbaiknya. Bukan yang terbarunya loh ya. Jadi walaupun tidak beli baru, yang penting itu tetap memenuhi standar kesopanan kita. Kan Jadi itu. tidak harus baru, tapi yang penting bajunya itu bagus gitu ya, betul. dan layak Terbaik, dipakai, betul. dan terbaik. Nah, selanjutnya ini pastinya Mas Hai ya, kita kalau hari raya itu pasti ada yang ditunggu-tunggu. Biasanya kita menunggu apa kalau hari raya itu? Apa? Dikasih apa biasanya? Dikasih uang. Nah, ini juga ada budaya yang istimewa Mas Hai. Ternyata ada negara-negara lain pun itu merayakannya berbeda loh Mas Hai. Saya pernah sedikit cerita ya untuk adik-adik semuanya. Negara lain itu untuk hari raya itu beda banget dengan kita loh Mas Hai. Kalau kita itu kan baju baru ya, kemudian datang ke rumah saudara semuanya, kasih ampau dan lain-lain. Di negara lain, di negara Arab itu, kalaupun hari raya itu ya cukup sholat Idul Fitri, setelah itu makan bersama keluarga, kemudian minta maaf ke keluarga juga, itu aja. Tidak ada yang lebih Mas Hai. Nah Mas Hai gimana ini? Kalau ini ada budaya yang ngasih uang itu gimana menurut Mas Hai? Oh, kalau menurut saya itu ya sah-sah saja Us. Boleh ya berarti Boleh, ya? boleh. Kan kembali lagi itu berawal ke niat kita. Tergantung niat kita mungkin ketika kita, kebetulan kita banyak rezeki. Ada saudara-saudara kita yang masih kecil, itu kita kasih, nggak masalah. Nah, tapi yang menjadi masalah itu ketika kita memaksakan sesuatu. Contoh, ketika kita tidak punya cukup uang, tapi kita paksakan dengan meminjam orang lain, terus kita bagikan ke saudara-saudara kita.
itu niatnya baik tapi dengan cara yang salah. Nah, terus yang kedua terkait niat lagi, biasanya antar saudara itu ngasih paling banyak, siapa yang paling banyak gitu. Contoh si Fulan A dia ngasih 100.000, si Fulan B ngasih 200.000, tapi niatnya itu untuk saling pamer gitu, untuk menyombongkan kekayaan, itu ya nggak boleh. Jadi kalau sekedar niatan kita untuk membagikan sebagian rezeki kita ke saudara-saudara kita, itu nggak apa-apa. Jadi secukupnya dan semampunya aja. Betul. Nah, lalu bagaimana adik-adik itu kan biasanya menunggu momen-momen itu ya untuk diberi semuanya ya. Kalau nggak diberi gimana itu kira-kira? Harus gimana adik-adik ini? Seandainya datang ke rumah terus ada yang ngasih, ada yang enggak, itu sebaiknya gimana adik-adik? Ya, kembali lagi ke awal tadi itu, yang mengenai adab kita itu tadi. Jangan pernah berharap untuk diberikan sesuatu oleh orang lain. Seperti itu. Karena bisa jadi orangnya itu lagi nggak punya uang ya Mas Saya. Soalnya kan kita juga nggak tahu kondisi orang yang kita temui itu bagaimana. Gitu. Dan jumlahnya pun jangan dilihat ya Mas ya. Berapapun itu kita harus syukuri. Tapi dilihat bagaimana dia itu udah niatannya itu baik, mau memberikan sebagian harta kita ke adik-adik itu, ke saudara-saudaranya. Oke. Nah, ini lumayan seru ini Mas Saya ya, budaya-budaya itu sedikit cerita ini. Kalau zaman kecil saya dulu itu mungkin sama dengan kalian ya. Kalau malam takbiran itu mesti sudah rame banget di rumah, saudara-saudara sudah kumpul semua ya. Kemudian makan-makan bareng apa gitu. Kalau dulu itu Mas Saya di desa saya itu malamnya itu sudah keliling-keliling tetangga. Oh, berarti silaturahminya sebelum sholat Id ya? Iya, cuman nanti siangnya besoknya lagi tetap datang. Karena ini cuma anak-anak, biasanya anak-anak kan suka jalan-jalan gitu. Di rumah kalian gitu enggak? Menjelang hari raya? Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Mungkin beda itu ya. Oke, ada yang tanya. Gimana Mbak Ska? Ada Apakah meminta maaf itu harus di hari raya Idul Fitri? Wah, ada pertanyaan bagus ini. Bagus Apakah setiap hari raya itu hanya sebagai tempat minta maaf aja? Apakah selain hari raya boleh minta maaf? Begini, ketika kita meminta maaf itu kan ketika kita punya kesalahan. Nah, artinya ketika kita minta maaf itu tidak harus menunggu momen bulan Idul Fitri, tapi ketika kita sudah memiliki kesalahan dengan orang lain, kita segera meminta maaf. Kalau kata Buya Hamka itu meminta maaf itu adalah salah satu bentuk kemuliaan dari manusia. Jadi orang yang minta maaf itu benar-benar orang yang sangat mulia gitu ya. Betul. Jadi begitu. Jadi untuk adik-adik jangan sampai salah persepsi tentang budaya kita ya. Budaya minta maaf itu terutama. Jadi kalau udah ada kesalahan dengan orang lain, itu segera minta maaf. Tanpa harus menunggu momen di hari raya itu. Betul. Ya Mbak Vela, gimana? Apakah hari raya harus pakai baju baru? Ini harus dipertegas lagi Mas Saya. Iya. Kelihatannya kelihatannya ngantuk tadi Mbak Vela ini saking nikmatnya berpuasa. Iya, jadi gimana ini? Apakah harus baru terus ini Mas Saya ya? Tidak. Jadi ketika hari Raya Idul Fitri itu tidak harus memakai baju baru, tapi diusahakan untuk memakai baju terbaiknya. Baju yang paling baik. Jadi biar lebih fresh, biar ketemu orang juga lebih bahagia gitu. Mbak Vela ya, sudah beli baju barunya? Oh, sudah. Luar biasa. Semuanya sudah beli baju baru? Sudah. Wah, kamu beli berapa? 2. Kamu belum beli baju? Oh, sudah semuanya ternyata beli baju baru semuanya. Rafa berapa? 5. Oh. Nanti beli lagi ya. Oke. Dan sekarang kita ini Mas Ai. Biasanya kita hari raya itu kan kadang-kadang kita keliling-keliling sampai ke rumah tetangga, kemudian ada rumah yang sangat jauh, saudara kita yang jauh gitu ya. Itu adalah momen-momen yang sangat luar biasa. Menurut Mas Sai itu kenikmatan apa gitu? Maksudnya apa bedanya hari-hari biasa dengan hari raya itu, terutama yang silaturahim itu? Ya mungkin kalau saya pribadi itu merasakan bahwasanya ini adalah kemenangan yang seutuhnya, Us. Karena hanya momen Idul Fitri yang bisa menyatukan semua saudara itu menjadi satu wadah, satu rumah gitu.
kalau dibandingkan dengan apa namanya hari-hari lainnya itu saya rasa euforianya itu kurang banget gitu loh. Entah ini karena budaya yang mengakar atau memang bagaimana ya Us. Saya sendiri juga kadang mikir gitu. Perasaannya itu lebih ayem, lebih adem ketika kita itu kumpul pas hari raya. Ketemu teman-teman, ketemu saudara yang jauh, yang pulang mudik bahasanya ya. Betul. Jadi kayaknya itu hal-hal yang istimewa. Istimewa banget. Dan itu juga gak bisa dirasakan oleh semua orang. Oke, pembahasan kita ternyata masih banyak yang perlu kita diskusikan ya Mas Zai ya. Seru ini, Us. Oh iya, ada pertanyaan. Silakan. Apakah Kak Friska. Lebaran kita Ah? boleh berpuasa? Oh, pertanyaan bagus juga ini Mas Zai. Iya. Mungkin karena kita sudah terbiasa 1 bulan puasa ya. Setelah itu hari raya berhenti. Nah, pertanyaannya ini Mas Zai. Setelah hari raya itu, apakah kita boleh puasa gitu? Ini Us. Setelah berpuasa ya, itu boleh berpuasa. Asalkan jangan pada hari-hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu sendiri adalah 3 hari setelah Lebaran. Itu jadi di 3 hari setelah Lebaran itu tidak boleh melaksanakan puasa. Setelah itu. Setelah itu baru boleh mau puasa sunat lagi Senin Kamis ataupun puasa Daud. Itu Dan nggak apa-apa. puasa Syawal malah yang utama. Iya, betul, puasa Syawal. Atau bisa puasa ganti yang bolong-bolong itu ya. Buat ganti puasa yang bolong-bolong. Apalagi ini adik-adik mungkin sudah ada yang mengalami masa pubertas, tuh buat ganti puasanya. Oke. Ya Mas Ari, sepertinya ini sudah mau setengah jam ya diskusi kita, ternyata lama banget ini dan tidak terasa. Tapi tidak terasa, Us. Gini, Saya Mas Ai. suka lihat anak-anak kecil ini. Oh, oke. Gini Mas Ai, sebelum kita tutup, Mas Ai ada pesankah untuk adik-adik semuanya atau pemirsa yang ada di rumah untuk menghadapi hari raya besok? Oke. Silakan. Mungkin untuk pesan saya untuk adik-adik dan juga pemirsa di rumah ketika merayakan euforia setelah sebulan kita berpuasa, itu kita rayakan secara secukupnya saja. Sederhana. Sederhana, jangan terlalu berlebihan. Dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita seperti zakat dan lain-lainnya itu. Dan pastinya tetap beribadah seperti semangatnya di bulan Ramadan ya Mas Ai Harus, ya. malah kalau bisa ditingkatkan, Us. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Ai sudah menyempatkan sama-sama. waktunya dan kita sudah di akhir penghujung podcast hari ini ya. Terima kasih untuk adik-adik semuanya mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 dan 5 serta kelas 6 yang sudah hadir di podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang ada di rumah telah melihat channel YouTube di SD Muda Bu Official ini. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga tahun depan kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Dari kami, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.